Hari ini akan bahas tentang pandangan teman-teman Ayub tentang penderitaan Ayub atau berkaitan dengan dosa, kejahatan, musibah, kemalangan yang berkaitan semua ya. Nah, kita akan belajar dari kitab Ayub dan khususnya di dalam Ayub yang akan kita baca ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam segala masalah dan peristiwa, kami tahu kami seringkali menanyakan banyak hal-hal yang kami tidak mengerti, kami tidak tahu. Bahkan kami kadang menuntut kondisi-kondisi kami untuk bisa dijawab oleh Tuhan. Dan kondisi-kondisi yang bisa diberitahukan mengapa hal-hal seperti itu terjadi. Baik di dalam hal-hal yang bersifat secara pribadi kami, secara keluarga, secara luas masyarakat, bahkan di dalam gereja, serta yang berkaitan dengan musibah, sakit penyakit, peperangan, ataupun kejahatan yang ada. Akibat-akibat daripada dosa yang begitu berat, kematian, dan juga satu perasaan yang sangat disakiti, bahkan sampai sulit sekali untuk melupakannya. Kami percaya kami hari ini belajar dari hamba-Mu Ayub, yang Engkau pamerkan, yang Engkau tunjukkan kepada iblis bahwa Engkau yang berkuasa untuk melindungi dia. Maka kami percaya bahwa apa yang terjadi pada diri Ayub juga akan terjadi pada diri kami. Apa yang dijaminkan kepada Ayub juga akan dijaminkan pada kami melalui karya Kristus. Jadi Ayub pun melihat penebus yang bisa membangkitkan orang mati, orang yang berdosa, orang yang sudah tidak mungkin lagi bisa mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya kami mendapatkan jaminan di dalam penyertaan-Mu, Immanuel. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu dan khususnya seluruh wujud daripada belas kasihan kemurahan-Mu di dalam Kristus yang menjadi manusia sehingga kami bisa mengenal, menerima, dan menikmati semua karya keindahan dan keagungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam nama-Mu. Amin. Ya, oke. Kita hari ini akan membaca ya. Kita buka kitab Ayub ya. Kitab Ayub pasal yang ke-16. Ya, pasal 16. Nah, di sini kita akan membacakan ayat pertama dan ayat yang sampai kelima. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Nah, perhatikan Ayub mengeluh ya. Jadi ada semacam dia mengeluh itu termasuk hal-hal yang mungkin dia kurang bisa terima. Kenapa dia mendapatkan peristiwa besar itu? Nah, perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, Ayub 16 ayat yang pertama. Tetapi Ayub menjawab. Jadi ini tetapi itu sebenarnya sedang menantang dan melawan pernyataan-pernyataan debat serta diskusi dengan teman-temannya. Ya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Dan termasuk juga Elihu. Hal seperti itu telah acap kali kudengar. Jadi apa yang mereka omongkan, pendapat mereka semua yang dinasihatkan kepada Ayub, itu Ayub tahu semuanya. Dan nggak usah kamu nasihati saya tahu. Dan Ayub mengatakan kata-kata ini, hal seperti ini telah acap kali kudengar, sudah sering kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Jadi dikatakan kamu ini penasihat sialan, penghibur sialan. Jadi arti kata sialan itu semuanya, kamu itu bukan memperbaiki, malah menyudutkan saya, malah membuat saya itu menjadi orang yang kelihatan orang yang betul-betul berdosa gitu. Ya, jadi dipojokkan seperti itu. Dan dia kesal gitu ya. Jadi dia kesal dan dia mengeluh kepada teman-temannya dan dia mengatakan engkau semua penghibur sialan. Jadi penghibur sialan kamu semuanya. Ini perkataan Ayub ya. Yang ketiga, belum habiskah omong kosong itu? Jadi semua omong kosong nasihat mereka itu nasihat yang sebenarnya nggak ada gunanya. Omong kosong, ya, omkos gitu kan, omong kosong. Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Dikatakan demikian. Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku,
Nah, Ayub meminta supaya orang-orang seperti Elifas, Sofar, dan Bildad ini, itu cobalah kamu ngerti saya, kamu coba di posisi saya. Jangan cuma ngomong aja, jangan cuma kasih nasihat, jangan cuma menghibur yang nggak ada gunanya gitu. Nah, dia mengatakan, coba kamu berada pada posisi saya. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulutku dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Jadi sama, Ayub mengatakan, kalau kamu di posisi yang saya ini sekarang menderita seperti ini, ya kamu juga akan tahu apa yang terjadi. Jadi Ayub mengatakan bahwa kamu itu bukan menguatkan saya, bukan menghibur saya, bukan malah seperti teman yang mengerti betul-betul kalau temannya itu lagi susah, lagi sakit dan semuanya, dan menderita luar biasa gitu. Malah Ayub merasa bahwa dia bukan ditolong, bukan diberi nasihat yang menyegarkan, tetapi malah dituduh oleh teman-temannya dan dikoreksi, terus diinterview, diintimidasi lah istilah kasarnya gitu kan. Jadi di pojokkan, nggak bisa kamu pasti berdosa. Kalau nggak kamu ya anak-anakmu. Jadi anak-anakmu kenapa mati semuanya? 10 anakmu loh, bukan cuma 1. Dan itu terjadi juga dalam waktu sekejap. Kalau kamu nggak berdosa, ya udahlah, mungkin masih kita bisa terima. Tapi kalau anak-anakmu nggak berdosa, itu nggak bisa. Dan itu terjadi satu pergumulan yang luar biasa. Nah, saudara, kita belajar dalam melihat penderitaan dosa musibah, saudara, kita harus melihat perspektif yang jauh lebih besar, yaitu kita berhilir dan berhilirisasi gitu ya, dan bermuara kemana semua ujungnya ini. Saudara, kita harus kembali kepada yang mengatur, mengontrol, mengendalikan semua situasi, yaitu Tuhan sendiri. Kalau Tuhan dikatakan Tuhan adalah kasih, maka dia pasti sebagai kita orang-orang percaya yang mengasihi kita, bahwa bagian kita adalah waktu Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang sulit, yang membuat kita pedih, sakit hati, mungkin kita bisa merasakan dendam luar biasa, dan kita kemudian jengkelnya luar biasa, terus ketusuk hati gitu. Saudara, kita harus sadar betul bahwa itu Tuhan jadikan untuk membuat kita berkarakter seperti Kristus. Ya. Jadi kalau kita nggak terima, maka karakter kita nggak terbentuk. Karakter kita nggak bisa muncul. Jadi kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, kekhawatiran, terus kemudian ketidaksukaan, kebencian, terus kita sangat sulit menerima kelemahan orang, terus kemudian kita maunya kita yang lebih baik daripada orang lain, dan banyak hal seperti itu akhirnya kita sadar betul bahwa saya ini orang-orang yang sangat sulit, dan orang lain juga lebih sulit dari saya. Apa yang sulit? Ya seperti yang Tuhan nyatakan pada kita. Bagaimana Tuhan yang harusnya maha kudus, Tuhan yang adil, yang benar, yang marah dengan dosa, itu selayaknya dia itu menghukum kita. Nah, nanti kita akan pelajari. Ya. Jadi kita pelajari hari ini, apa yang kita pelajari nanti beberapa hal penting ya, yang kita perlu pikirkan itu. Nah, sekarang kita lihat pada Ayub yang pasal 42. Ayub 42 ayat yang 7 dan 9. Ini saya ringkas dulu ya. Jadi kalau kita baca satu-satu itu panjang sekali. Keadaan Ayub dipulihkan. Ya, ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu pada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman. Jadi pada Elifas yang pertama ngomong, yang berani ngomong ini. Dan dikatakan apa? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, Elifas, Sofar, dan Bildad. Atau Bildad dan Sofar. Dan Tuhan katakan demikian, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar. Jadi yang kamu omongkan itu sepertinya benar, sepertinya memang begitu, itu tidak benar. Ya, nggak benar. Banyak orang kalau salah itu membenarkan diri. Jadi apakah dia difitnah, dia kemudian dibuat, dipancing gitu kan. Jadi akhirnya
merasakan bahwa dosa itu bukan karena saya, dosa itu karena dari luar. Jadi saya nggak bertanggung jawab. Dan itu memang manusia dari awal alasannya seperti itu. Waktu Adam ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Ya, dia mengatakan, ya karena wanita itu yang kamu kasih ke saya. Dia yang meminta saya, yang mengujuk saya. Nah, itu beralasan. Ya, itu sangat sangat apa ya, kalau kita ngomong sangat alamiah dosa manusia. Dan dosa di dalam asal kita, original sin, dosa awal itu ya, dosa yang asal itu nggak bisa kita hindari. Semua orang seperti itu, mempertahankan dirinya benar, dan semua orang itu dianggap salah gitu. Nah, itu sifat manusia ya. Dan apapun yang kita kerjakan dari sejak kecil, manusia punya egois seperti itu. Dan dikatakan demikian, kamu tidak mengatakan kata-kata yang benar tentang hambaku Ayub. Ya. Dikatakan apa? Berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Yang kedua, ya, ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, diri kalian, teman-teman Ayub. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Jadi Ayub berposisi apa di sini? Ayub berposisi sebagai imam. Ya, kedudukannya sebagai imam. Dia juga seorang nabi, dia juga menyatakan firman Allah, menyatakan pengajaran Allah, dia juga sebagai imam. Dan dikatakan sini, lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah, jalurnya hanya Ayub. Hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya. Ya, jadi melakukan satu hukuman. Jadi aku tidak akan menganiaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka dikatakan demikian, ayat yang 9. Maka pergilah Elifas orang teman Bildad dan Sua dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirman Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Selesai. Jadi ketika teman Ayub, Elifas, Sofar, Bildad, itu akhirnya sadar. Jadi saya ini salah semua. Jadi semua yang dididik dalam pikiran-pikiran kita tentang bagaimana sakit penyakit, bagaimana semuanya terjadi, kenapa ini terjadi, kita semuanya, waktu apa yang terjadi pada Ayub, kita terapkan teori-teori itu. Ya, teori sebab akibat, teori retribusi, jadi keadilan. Jadi kalau orang jahat, ya pasti menderita. Orang baik, dia pasti diberkati. Nah itu saudara. Jadi itu namanya retribusi justice, keadilan yang ya layak diterima, imbalan gitu kan. Jadi apa yang dilakukan ya dia yang terima, apa yang ditanam dia akan tabur, apa yang dia kemudian lakukan kalau dia jelek dia akan menabur, di sana adalah kesulitan-kesulitan. Kalau dia menabur kebaikan, di sana dia mendapatkan kemurahan hati, kebaikan orang. Itu tabur tuai sebab akibat, itu sesuatu yang sangat umum dan terjadi. Tetapi teori-teori ini, pandangan ini, waktu diterapkan pada Ayub dan dipaksakan pada Ayub, apa yang terjadi dengan Ayub, apa yang terjadi dengan kita semua, itu tidak bisa dipaksakan dengan teori kita, dengan pikiran pandangan-pandangan sebab akibat, retribusi justice, dan kemudian banyak pandangan-pandangan lain, tabur tuai dan semuanya. Sebenarnya itu ada di dalam Alkitab, ada hukum tabur tuai, dan agak beda dengan tabur tuai yang umum di Alkitab. Saudara, kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan Ayub, jawaban daripada yang sudah kita pelajari, yang tahu persis bagaimana Ayub mengalami itu dan alasannya apa, itu hanya Tuhan. Dan hanya Tuhan. Ayub nggak tahu, 3 temannya nggak tahu. Terus Elihu juga nggak tahu. Ayub sendiri nggak tahu. Malaikat juga nggak tahu. Dan yang tahu siapa? Hanya Tuhan. Dan itu jawaban yang paling jelas dalam Alkitab. Penderitaan itu diizinkan terjadi. Dan kita terima. Itu adalah hikmat Allah. Yang melampaui segala tanggapan kita, respon kita. Mau kita respon sakit hati, mau nggak mau sakit hati, kita mau terima, menyerah, dan semuanya. Saudara, itu akan terjadi. Nah, saya beri contoh. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Betul kan?
Terus saya tanya, kapan matinya Adam dan Hawa? Kita lihat waktu makan buah. Banyak orang katakan waktu makan buah. Dan kemudian dia tahu yang baik dan jahat. Nah, di situ akhirnya dia mati. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu tentang lahirnya dosa. Itu bukan dari perbuatan yang kita lihat sebagai manusia. Oh, ambil buah. Dan kapan terjadi dosa? Waktu dia ambil buah. Oh, belum. Waktu dia makan. Oh, belum. Waktu dia makan, dia punya dan merasakan enaknya buah itu. Nah, itu jatuh dalam dosa. Nah, saudara, kita mengukur apa? Mengukur bahwa dosa itu terjadi dengan apa? Dengan perbuatan kita dan kapan perbuatannya itu? Waktu ambil, atau waktu melihat, waktu ambil, atau waktu dimakan. Kan yang makan itu Hawa dulu, terus dikasih ke Adam. Ya, jadi Hawa terus Adam makan. Jadi Adam itu adalah tidak langsung, yang langsung Hawa. Yang bertemu dengan iblis, yang berbicara, berdialog dengan iblis, Hawa. Dan Adam berdiam diri, nggak terlibat di dalam, tapi hadir di situ. Jadi waktu mereka memakan itu, kita berpikir bahwa perbuatan-perbuatan ini membuat mereka akhirnya mati, mereka kemudian dibuang oleh Tuhan. Sebenarnya bukan di situ, bukan dari perbuatan. Dari manakah mulainya itu? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu dosa terjadi itu bermula dari hati. Jadi Adam dan Hawa itu jatuhnya bukan dari perbuatannya. Kita bisa mengadili orang, kalau orang sudah bunuh bisa ngadili. Ya betul kan? Saya bunuh, cep, wah mati. Tapi kalau saya cuma berpikir, orang ini mau tak bunuh, mau tak tempelang, terus mau, kalau perlu tak jegurin ke jurang gitu kan. Nah, saudara, waktu orang itu berpikir seperti ini, belum dikatakan dosa secara hukum, secara moral. Karena dia masih berpikir dan belum menyatakan tindakannya. Tetapi di hadapan Tuhan, setiap kita berpikir yang jahat, yang betul-betul melawan kehendak Tuhan, melawan kemurahan Tuhan, bahkan kita tidak menerima orang, karena Tuhan sudah terima, kita berdosa. Jadi kalau Tuhan terima orang itu, saudara nggak terima, saudara berdosa. Kalau nggak, saudara yang nggak akan bisa masuk berkumpul dengan Tuhan dengan bajingan-bajingan yang sudah bertobat. Jadi perbuatannya itu lahir dari pikiran dan hati yang sudah kepingin dan memberontak kepada Tuhan. Jadi dalam perjalanan itu, waktu iblis datang, maka kita percaya iblis datang itu pasti di pohon baik dan jahat. Nggak di pohon kehidupan, nggak. Di pohon itu. Dan kemudian buahnya itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Hari-hari sebelumnya tidak ada ketertarikan. Tapi begitu iblis kemudian memberitahukan bahwa kamu menjadi seperti Allah. Di situ manusia diberitahu, wah kalau saya jadi Allah, jadi saya lebih punya kuasa. Saya bisa mengatur diri saya. Nah, di situ manusia ingin menjadi Allah. Jatuhnya iblis dengan jatuhnya manusia itu kopian. Ya, imitasi. Tiruan. Jadi iblis jatuhnya sama, jatuh kita juga sama manusia. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Roma, bahwa Adam dan Hawa itu jatuh bukan karena hanya perbuatannya, tapi karena dia memberontak mulai dari hatinya. Jadi Tuhan melihat perkara itu dalam hati. Manusia melihat dari apa yang ada yang terlihat dari buahnya. Kalau Tuhan melihat dari hati, bahkan bukan dari hati, Tuhan memilih kita, terus kemudian Tuhan membuang kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan kemudian membinasakan kita. Itu sudah sejak kekekalan. Alkitab tuliskan demikian. Yang tahu Tuhan, alasannya apa, kenapa, itu semua hak Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita hanya diberitahu bahwa Tuhan berpikirnya seperti itu. Jadi kita bisa menerima waktu Ayub mengalami satu kesulitan hal-hal seperti ini. Apa yang terjadi? Maka kita mengenal satu, ya tadi ya, seluruh pikiran teman-teman Ayub itu berasal dari kondisi hikmat manusia, berasal dari moralitas manusia, berasal dari kultur manusia, tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran turun-temurun dari nenek moyang mereka.
Apa yang mereka terapkan itu? Yaitu tentang kelayakan, keadilan yang layak. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu menerima hidup yang baik. Kalau kamu berbuat jahat, kamu menerima hidup yang sengsara. Jadi seorang penjahat itu sulit kerja. Kenapa? Karena dia sudah dicap. Wah, ini bajingan, ini bunuh orang, ini pernah merampok. Maka orang-orang yang punya kerjaan semuanya, kalau ini residivis gitu ya, terus datang lamar, wah orang semua pikir, wah nggak bisa, cari kerjaan lain aja. Kenapa? Lah, karena nanti kalau kamu marah saya dibunuh gimana? Nah, sorry, di situ orang-orang yang jatuh dalam dosa, mereka memiliki dampaknya itu dirasakan seumur hidup. Ya, ini contoh yang sangat sangat miris gitu ya. Seseorang memperkosa dan kemudian membunuh yang diperkosa. Terus saya jadi saudaranya atau jadi mamanya gitu kan. Anak saya digitukan. Saudara, bagaimana saya bisa menerima orang itu? Itu sulit sekali. Kalau tidak ada Kristus dalam hati kita, tidak ada kasih yang melampaui semua kejahatan itu, kita nggak bisa. Dan itu haknya orang tua marah dengan penjahat itu kenapa? Karena kamu berbuat jahat, ya saya nggak terima. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, enak kamu di penjara, anak saya mati. Nah, so itu retribusi justice. Dan itu diterapkan kepada semua orang. Nah, pikiran ini adalah pikiran yang sudah menancap dalam diri kita. Jadi kalau ada seorang sakit, tiba-tiba sakitnya untuk parah, dan kemudian bukan hanya sakit, terus kemudian mengalami kesialan. Dan itu bukan 1-2 kali. Dan terus-menerus. Gitu. Ya, kita lihat Yusuf. Yusuf itu sial terus. Dia ditipu, dia kemudian dikhianati, dia kemudian dipermainkan, diperalat. Gitu kan. Nah, itu Yusuf. Jadi seumur hidup Yusuf seperti Kristus yang manusia yang sengsara, manusia yang mendapatkan seluruh dampak dari dosa orang lain. Ya, di situ sampai istri Potifar menfitnah dia kan, akhirnya dipenjara dia. Tapi semua jalan ini, jalan dosa ini, kejahatan ini, itu membawa kepada rencana Allah yang agung, yang indah. Jadi saudara kita harus tahu bahwa Allah bekerja itu di atas, beyond moralitas. Ya, melampaui seluruh daripada moralitas manusia, melampaui dari hukum, dari retribusi justice. Hukum apa yang kamu tanam, kamu akan tuai. Apa yang kamu lakukan, kamu akan menerima akibatnya. Yaitu hukum sebab akibat. Jadi kalau kita sakit, ya karena ada penyebabnya. Karena kamu makan sembarangan jadi sakit seperti ini. Dan semua sakit penyakit itu kalau kita lihat, yang pertama alasan karena makanan. Yang kedua karena kita tidak mengontrol, menjaga kesehatan. Yang ketiga adalah karena jatuh dalam dosa, lingkungan kita. Kenapa ada kanker, kenapa ada virus, kenapa ada semua ini? Itu karena ada kondisi-kondisi yang memang manusia jatuh dalam dosa dan mengakibatkan yang terjadi dalam diri kita adalah hal yang tanda petik yang jahat, yang tidak benar. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, berarti setiap orang yang berpikir bahwa semua penderitaan seperti Elifas dan mengatakan ini pasti ada dosa di dalam hidupmu, Ayub. Nah, itu jelas sekali. Dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh teman Ayub ya di dalam Ayub pasal yang ketiga ya. Ayub pasal yang ketiga itu satu keluhan Ayub dan kemudian bagaimana Elifas dalam pasal 4 mengatakan demikian. Perhatikan ya. Ayub pasal 4 ayat pertama. Maka berbicara Elifas orang teman dikatakan demikian. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Kenapa kamu marah-marah? Kenapa kamu gondok gitu kan? Kamu jengkel, kamu kesal. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepada kamu? Tetapi siapakah yang dapat menutup mulutnya melihat kamu seperti ini? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Kamu ini loh terkenal, menasihati orang, membuat orang yang lemah menjadi kuat, terus kamu sendiri kondisi seperti ini. Nah mana? Ini pasti ada yang nggak beres. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Itu Ayub itu luar biasa. Saudara kalau lihat pembicaraan itu, Ayub itu manusia yang mungkin kalau kita ngomong, ini manusia yang hampir sempurna. Dia sering menasihati temannya, menolong temannya,
orang telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Ini seperti Yesaya, dikatakan demikian, engkau kuatkan. Tetapi sekarang dirimu tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Itu kan. Terus camkanlah, siapa binasa dengan tidak bersalah? Nggak ada, Ayub. Dan di manakah orang jujur dipunahkan? Nggak ada, Ayub. Jadi kalau kamu sampai dibinasakan Tuhan, dengan anakmu dibinasakan, mati semuanya, ini bukan perbuatan Allah. Ini ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang tersembunyi, yang dosamu yang kamu tutupi. Kalau nggak kamu, ini anak-anak kamu, ini istri kamu. Ya, memang istrinya berdosa, menutupi Tuhan kan? Dikatakan demikian. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Nah, tabur Tuhan, sebab akibat, retribusi justice. Nah, saudara, ini terjadi dalam hidup kita. Jadi kita jangan sembarangan mengatakan apa? Hukum timbal balik, saudara. Sebab akibat, tabur Tuhan. Jadi kita melihatnya apa? Dalam sisi horizontal hukum moralitas manusia. Padahal yang terjadi pada Ayub tidak berkaitan dengan moral Ayub, karena Ayub tidak berdosa. Jangankan moralnya baik, tapi hidupnya Ayub itu hidup kudus, hidup benar dia. Dalam arti dia menerima itu bukan karena dosa. Karena apa? Ya karena Allah Maha Baik. Itu jawabannya. Karena Allah mau melakukan dan menyatakan Ayub adalah hambaku yang setia. Itu tujuannya Tuhan seperti itu. Seperti iblis yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kamu tahu hambaku Ayub? Nah, Tuhan itu meminta kepada iblis supaya melihat bagaimana hambaku ini. Dan iblis kemudian menguji Ayub dan meminta izin sampai 3 kali. Dan semua diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang ngatur. Kalau kita jadi orang yang tahu kita diatur Tuhan di sana, kita bisa marah-marah. Tuhan, kok enak kamu sembarangan. Aku yang capek-capek, aku setengah mati, tubuhku seperti ini. Kamu ini masa seperti itu? Orang yang benar kok mendapatkan kesialan seperti itu? Orang yang sungguh-sungguh melayani engkau, kenapa engkau jadikan seperti ini? Setelah itu pikiran kita selalu seperti itu. Saya banyak ketemu hamba Tuhan, hampir semua hamba Tuhan. Pada mula, kalau dia nggak disadarkan, itu berpikirnya seperti ini. Tabur tuai, sebab akibat, timbal balik, retribusi justice, dan semuanya di situ. Jadi jahat dan adil itu nggak ketemu. Kalau kamu jahat, ya pasti Tuhan akan mengadili kamu. Di situ. Jadi Tuhan itu akan memberikan kemurahan kalau kamu bertobat. Padahal di Alkitab dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu melebihi daripada kebobrokan kita. Itu pujian dari Mazmur Daud. Kasih setiamu lebih dari hidup. Dan hampir berapa puluh kali itu prinsip Mazmur adalah meninggikan kasih setia, kemurahan, belas kasihan Tuhan. Jadi Mazmur itu kitab kerajaan Allah. Jadi syair kerajaan Allah yang ujungnya adalah puncak tertinggi adalah Hesed dan Hemet. Emet dan Hesed. Kasih setia, kasih karunia Tuhan. Di situ, jadi belas kasihan, kerendahan hati, dan semuanya ada di sana. Ya, ini yang kita pelajari. Nah, dari kata-kata dari Elifas, kalau kita baca terus, itu banyak perkataan-perkataan yang kita sudah pelajari banyak di dalam kita hidup sebagai manusia yang sehari-hari. Ya. Jadi, bagi Ayub, konsep kejahatan itu bukan hanya hal-hal yang menimpa kepada manusia, hanya yang kita lihat ada kesialan, terus kemudian sakit penyakit, ada malapetaka, musibah, kecelakaan, seperti itu. Tapi kita akan dibawa oleh Tuhan yang kemudian membongkar sebenarnya yang jahat itu apa. Sebenarnya yang sulit menerima itu apa. Nah, saudara, waktu saya tidak bisa terima, perhatikan, waktu saya tidak bisa terima bahwa apa yang terjadi dalam diri Ayub seperti Ayub. Saya nggak bisa terima. Saya ini kan nggak ada salahnya. Saya ini kan benar. Kenapa Tuhan menjadikan saya seperti ini? Nah, saudara perhatikan. Waktu Ayub masih bertanya, dia nggak berdosa. Tapi waktu Ayub menuduh Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Jadi apa artinya? Tuhan, aku nggak ngerti. Tapi kamu membuat saya seperti ini. Ini nggak adil, Tuhan. Saya terima seperti ini. Salah saya apa? Ya memang saya nggak bersalah.
Jadi yang salah siapa? Ya kamu. Tuhan yang disalahkan. Padahal Tuhan nggak pernah merancang hal-hal yang tanda petik bahwa Allah itu berbuat dosa berayut. Nggak ada. Tapi yang berdosa, yang jatuh dalam dosa, lingkungan, kondisi, keadaan, dan orang-orang jahat termasuk iblis. Itu yang membuat Ayub seperti itu, bukan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, yang bertanggung jawab atas semua kejahatan dalam diri Ayub, saudara, kita langsung bisa tahu, itu adalah setan, iblis. Bukan Tuhan. Tetapi Tuhan menguasai iblis dan menguasai seluruh hidup Ayub dan teman Ayub dan seluruh lingkungan, kondisi yang ada, apa yang terjadi. Itu Tuhan yang mengontrol semuanya. Dia mengarahkan, dia merencanakan, dia menetapkan sehingga semua bisa menyatakan, memasyurkan, memuliakan keagungan Allah di atas segala-galanya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, alasan secara detail gambarnya apa, penjelasannya apa, Tuhan tidak menjelaskan di kitab Ayub dan juga kitab yang lain. Tetapi, saudara, saya mendapatkan satu rahasia ini. Dan bagaimanakah Tuhan bisa menjawab dan kita bisa menerima jawaban dari Tuhan yang begitu nyata, yang begitu jelas tentang peristiwa Ayub dengan segala dampak semua kejahatan yang dia terima, malapetaka, penderitaan, sakit, penyakit, dan kemalangan semuanya itu, sampai tubuhnya itu luar biasa sakit itu, dan siang malam dia nggak bisa tidur. Saudara, itu puncaknya adalah, saudara, kita dibawa kepada satu karya salib. Jadi inilah salib inilah yang membukakan kita tentang keindahan kenapa Ayub diizinkan Tuhan seperti itu. Kenapa setan diizinkan Tuhan seperti itu. Dan semuanya diatur sampai akhirnya jawabannya yang sempurna, yang mutlak, yang benar, yang adil, dan semuanya ada di puncak salib belas kasihan Kristus. Kemurahan hati Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan itulah puncak dari kebaikan Tuhan. Jadi Ayub pun melihat bahwa penebusku yang akan menghidupkan aku. Dia menutup mulutnya dan dia menarik semua perkataannya. Jadi Ayub dengan teman-teman Ayub sama apa? Sama melakukan kejahatan. Apa kejahatan dari Ayub? Dosa Ayub apa? Karena dia menuntut Tuhan untuk bertanya, aku nggak salah, kenapa terjadi seperti ini? Dan dia bukan hanya bisa menerima batasnya, dia melampaui batasnya. Kata-katanya melampaui daripada apa yang harus dia katakan, dan itu dosa. Dan Ayub dengan teman-temannya itu melakukan dosa yang sama. Dosa apa? Melihat Tuhan tidak adil. Menuduh Tuhan, kenapa kamu biarkan ini? Ya memang Tuhan Maha Kudus, dia Maha Baik. Tapi kan kamu bisa berbuat sesuatu dong. Paling tidak, kata Ayub, jelasin ke saya. Nah itu supaya saya puas. Kenapa? Gitu. Jadi meminta penjelasan dan menuntut Tuhan supaya menjelaskan kenapa saya menderita, kenapa jadi seperti ini. Saudara, itu adalah dosa. Karena Ayub sendiri mengaku dosa. Ya. Jadi secara moral, sosial, kondisi psikologis, saudara, banyak teori tentang Ayub, apalagi tentang teman-temannya. Tetapi saya ingin membawa kita kepada bahwa Ayub melihat karya yang sangat sempurna, bagaimana Tuhan menjawab dia adalah di dalam Kristus yang menebus dosanya. Dan itu ada dalam kalimat-kalimat dia. Jadi aku nanti akan diuji dan imanku akan muncul murni seperti emas. Nah, saudara, jadi iman Ayub ini dengan keraguan dia, dengan tuduhan dia, kemudian dia tidak percaya pada Tuhan, dia masih meragukannya, dia masih menanyakannya, menuntut Tuhan. Saudara, itu semua dibakar oleh Tuhan sampai akhirnya Ayub tutup mulut. Dan dia tidak boleh berkata, bertanya lagi pada Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan terus-menerus seperti itu. Di manakah keadilanmu Tuhan? Seperti Habakuk juga sama. Kenapa? Bangsa yang kamu kasih, kamu hajar dengan bangsa yang jahat. Orang-orang Babilonia, bangsa Asyur, itu orang kejam sekali. Kenapa kamu gak bela?
bangsa Israel. Berikan hati bertobat, dan kamu akhirnya bela anak-anakmu, anak-anak kerajaanmu. Seperti zamannya Daud, seperti zamannya Salomo, berjaya lagi. Dan Tuhan kata apa? Tidak, aku buang mereka. Dan aku hancurkan mereka. Dan Israel kebangsaannya dihancurkan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang kalau kita lihat, jadi Ayub ini dibawa oleh Tuhan untuk menyadari bahwa hadirat Allah tidak perlu dipertanyakan, dan kita percaya Allah itu maha baik, Allah maha sempurna dalam rencananya, dan membiarkan, istilah kita membiarkan, semua yang jahat tertimpa kepada kita, semua kemalangan tertimpa kepada kita, musibah kemudian menimpa kita, menimpa anak-anak kita. Saudara, kita harus percaya bahwa itu semua Tuhan kerjakan untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang sangat mencintai Tuhan. Iman yang seperti emas. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam diri kita. Karena kita tidak terkalahkan dengan penderitaan itu. Dan kita malah memuliakan Tuhan. Dengan jalan apa? Bertobat. Seperti Ayub. Dan dia menarik semua perkataannya. Dan kemudian dia datang, dia kemudian ya serahkan semua pada kemuliaan Tuhan. Dan puji Tuhan, puji Tuhan. Ayub diberikan penyelesaian dan direstorasi oleh Tuhan. 10 anak yang mati tidak bisa kembali. Nah, perhatikan. 10 anak yang mati akibat daripada semua kejahatan dari iblis, itu anaknya di dalam kuasa bersama dengan Tuhan. Karena anaknya bersalah. Dia pasti masuk surga. Dan kemudian Tuhan mengganti anak Ayub 10. Dan Tuhan ganti. 10 anaknya Tuhan ganti. Dan saya percaya dengan istri yang pertama. Istri yang melahirkan 10 anak pertama. Dan istri ini juga yang melahirkan 10 anak Ayub. Dan istrinya juga, saya percaya juga bertobat. Ya, karena dipulihkan. Arti dipulihkan bukan hanya Ayub. Seluruh keluarganya, seluruh anak-anak yang ada di dalam hidup dia, semua penghasilan dia, ternak dombanya, pekerjaan dia, dan seluruhnya. Tuhan kemudian kembalikan. Dan 2 kali lipat. Artinya berlipat, berlimpah-limpah. Jadi arti 2 kali lipat bukan 1 jadi 2, 1 juta jadi 2 juta. Bukan. Arti berlipat adalah Tuhan melimpahkan Ayub melebihi daripada apa yang dulu dia terima. Berlimpah-limpah. Jadi berlipat itu artinya berlimpah-limpah. Dan kita dijanjikan Tuhan Yesus juga di dalam pokok anggur bahwa kita hidup di dalam kelimpahan. Ya, kelimpahan apa? Kelimpahan karakter Kristus. Jadi Ayub mengalami kejahatan, terus dia dilimpahi. Dan dia akhirnya tidak lagi melihat Tuhan, meragukan Tuhan, dan kemudian dia mulai mengkhawatirkan seluruh hidupnya, dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia sampai dipanggil Tuhan. Jadi sifat Allah dengan moral manusia jauh beda. Jadi sekali lagi, saudara, kalau kita ada teman kita yang kena kemalangan, terjadi kecelakaan, saudara, kita jangan sekali-kali langsung menuduh hal-hal yang tidak benar. Ya, tidak benar. Kita harus tahu. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pelajari. Ya, 3 hal penting. Ya, teman-teman Ayub ada hal baiknya. Ya, yang baiknya apa? Yang pertama, Ayub menderita, teman-temannya itu datang sebagai contoh persekutuan gereja. Datang untuk apa? Untuk mengikuti dan melibatkan hidupnya bersama-sama dengan Ayub. Mencoba berempati, mengerti, bersimpati. Yang kedua, kita tahu bahwa mereka bukan hanya datang, terus kemudian mendoakan selesai pulang, seperti pendeta yang besok ke rumah sakit, datang pulang. Nah, saudara, kadang-kadang saya lihat memang enak gitu kan, datang doai, udah sembuh, pulang gitu. Saudara, tidak merasakan betapa sulitnya di sana. Jadi yang kedua itu apa? Saudara-saudara mau bersama-sama menangis bersama, terus kita merasakan itu mereka, pergumulan mereka apa, sharing mereka apa, dan mereka kemudian merasakan sakit hatinya mereka dan pedih hatinya karena Ayub seperti itu terjadi satu relasi fellowship yang sangat kuat sekali. Persekutuan yang bukan hanya teori, hanya mulutnya lip service, tapi mereka sudah mengenal dalam hati mereka. Dan yang ketiga, yang luar biasa lagi, saudara, ketiga teman Ayub itu menemani Ayub bukan cuma sehari pulang, dia temani 7 hari 7 malam. Jadi seminggu
7 hari itu menunjukkan karakter Allah. Satu hati yang ditanam oleh Allah. Empatinya, merasakannya, sampai hadir dan berhari-hari bersama dengan Ayub. Dan kemudian mereka berdiskusi, berdebat, dan semuanya. Ya. Tapi saudara kita harus tahu bahwa Tuhan mengutuki ketiga teman Ayub. Ya, hanya satu Elihu yang tidak. Nah, nanti kita bahas Elihu di hari Sabtu ya. Nanti kita bahas Elihu. Nah, kita akan belajar dari Elihu. Walaupun Elihu tidak sempurna karena itu semua adalah hanya sesuatu yang netral. Tapi yang bisa mengalahkan penderitaan dan maut itu kembali pada Kristus. Jadi di sini kita belajar yang pertama, saudara. Apa yang kita belajar? Saudara, kita bisa mengerti orang dan bukan hanya kita menjadi penasihat sialan. Nah, saudara ini dengar baik-baik ya. Jangan kita menjadi penasihat sialan. Dan saya banyak melihat ya para hamba Tuhan khususnya itu menjadi penasihat sialan. Kenapa? Semua didoakan, semua sembuh. Tangking dan nama Yesus, kamu pasti sembuh. Saudara, siapa yang menentukan sembuh atau tidak? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong, ini kamu terjadi seperti ini kamu dituduh. Berarti kalau nggak sembuh Ayub, kalau kamu menderita terus seperti ini ada dosanya. Nah, sama dengan para hamba Tuhan yang datang ke rumah sakit, ke rumah orang sakit, dan mengatakan bahwa kalau kamu nggak sembuh, kalau kamu nggak bisa seperti ini, kamu kena sial seperti ini pasti ada dosa. Saudara, kalau kita berteori seperti ini, saudara kita akan dimurkai, dikutuk oleh Tuhan. Ini contoh kitab Ayub. Jadi seorang hamba Tuhan, kalau dia mendoakan seseorang, saudara dia harus tahu benar hati Allah itu di mana. Ini saya beri contoh. Orang yang sudah dikatakan, wah ini nggak ada harapan. Ini orang kena penyakit, semuanya sudah parah gitu kan. Atau penyakit yang lebih daripada itu. Atau mungkin penyakit yang lain. Dan dia dikatakan, ini sudah nggak ada harapan. Semua dokter sudah angkat tangan. Nah saudara, bolehkah kita berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan? Nggak dilarang. Nggak ada larangan itu. Tetapi waktu kita menuntut, waktu kita menyalahkan orang, waktu kita mengatakan imanmu itu kurang kuat, waktu kita menyatakan dosamu begitu banyak, dan kemudian kita mengatakan Tuhan itu pasti akan menyembuhkan kamu kalau kamu itu bertobat kan dari dosamu. Nah, saudara, tidak semua teori, tidak semua pandangan itu bisa diterapkan pada masalah satu orang yang kita hadapi. Karena kita tidak tahu, saudara. Kalau Tuhan sembuhkan, bisa. Kalau Tuhan nggak sembuhkan, lebih bisa. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah dan bagaimana orang itu merasakan di saat-saat dia sampai mati pun, seperti Timothy Keller, yang barusan mati kena kanker prostat dan menjalar kemana-mana seluruh tubuhnya. Dan dia tetap berkhotbah, dia tetap melayani, sampai dia mati, dia tetap waktu di ranjang itu, di dalam menghadapi kematian, dia tidak pernah dikalahkan oleh kematian, oleh sakit penyakit. Kenapa? Dia tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara, coba kita lihat. Jadi Tuhan menyatakan pada kita, bukan kekayaan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Waktu kita tuntut kan, kalau istrinya Timothy Keller kan doanya, ya dia kalau bisa Tuhan berikan kesembuhan, gitu. Tetapi setelah Timothy Keller mengatakan pada istrinya, no, kita harus menerima bahwa saya akan mati. Dan kamu harus siap kapanpun. Tapi kalau Tuhan memberikan jalan dan memperpanjang hidupnya, dan Timothy Keller diperpanjang hampir 8 bulan, dia bisa diterapi dengan kemoterapi itu, dia akhirnya bisa sehat lagi. Tapi begitu itu menjalar sampai ke dalam seluruh organnya dia, kansernya itu masuk dan sampai ke paru-paru dan menghentikan semua kerjanya organ di dalam, dan dia mati. Dan dia diberi waktu oleh Tuhan hampir setahun. Dan setelah itu dia mengatakan apa? Dia bersyukur sekali. Tuhan berikan perpanjangan waktu. Dan dia semakin giat. Maka saya melihat waktu terakhir Timothy Keller itu membicarakan tentang Kristus. Ada sekitar 5 menit. Kristus di dalam kitab Tawari, Kristus di dalam kitab Ayub ada, Kristus di dalam kitab Kidung Agung, Kristus. Dan dia sebelum mati itu dia membukakan tentang Kristus dari seluruh Alkitab. Dan saya juga sama. Saya membukakan Kristus tentang di dalam seluruh Alkitab yang memang kalau kita lihat, saudara, siapa yang membukakan itu? Kristus yang bertahta di dalam khotbah. Kristus yang bertahta dalam seluruh pikiran kita, bertahta dalam seluruh masalah kita, penyakit kita. Saudara, itu yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan Ayub juga sama.
Jadi Ayub merasakan bahwa dia tidak sendirian. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan yang luar biasa, Tuhan kasih 3 teman yang setia. Yang mengerti dia, walaupun menuduh dia dan memojokkan dia, serta membuat dia semakin lemes, semakin, aduh, ini teman kok jadi sialan gini gitu. Jadi omong kosong seperti ini. Jadi bukan menghibur, malah membuat saya tambah sakit ini. Nah, seperti itu. Dan terjadilah pertemanan yang sejati di sana. Dan yang luar biasa, Tuhan memulihkan Elifas, Sofar, Bildad ini dengan apa? Dengan doa Ayub. Dia menuduh Ayub, dia memperkarakan Ayub. Dan Tuhan mengatakan apa? Yang orang kamu perkarakan, itu yang akan mengampuni kamu. Saudara, ini penting sekali. Ini satu pengajaran dalam Alkitab. Kalau saya bersalah dengan seseorang, saudara, dalam hidup kita, saudara tidak akan dipulihkan oleh Tuhan kalau orang itu tidak mendoakan engkau. Dan itu prinsip Alkitab. Jadi artinya apa? Saudara, saya menyakiti hati orang itu. Dan kemudian orang itu, walaupun disakiti, dia berdoa, Tuhan, aku ampuni orang itu. Nah, saudara perhatikan nih. Jadi orang itu mendoakan kita. Dan semua orang Kristen diminta seperti Ayub. Mendoakan orang-orang yang berdosa kepada kita. Menjadi imam, imamat rajani, dan mendoakan walaupun kamu jahat dan kamu seperti melakukan itu, kamu, wow, pokoknya pikiranmu itu jelek tok. Ya, mereka-reka yang jahat. Tapi Yusuf berdoa bagi keluarganya, melindungi keluarganya, dan mengampuni keluarganya. Dari mana? Ya, yang diperkarakan Yusuf. Yang mendoakan pengampunan Yusuf. Setelah kita belajar ini. Saya pernah ada satu orang, ya, datang kepada saya. Dan kemudian menceritakan pengalaman. Apa itu? Ini sebagai penutup. Ya. Ada suami istri, dan waktu diberkati oleh satu pendeta ini. Pendeta ini sudah lumayan, ya, umur 60 tahun. Dan diberkati oleh pendeta ini. Dan apa yang terjadi? Selama hidupnya, dua pasangan ini tidak pernah ke gereja. Hanya ke gereja waktu kawin. Dan terjadilah masalah besar. Hancurlah keluarga ini dan semuanya. Dan yang istrinya itu balik ke gereja. Mencari Tuhan. Ya, saudara, terus pendeta itu mengatakan satu kali. Apa yang dikatakan? Kalau kamu dari awal setia dengan seluruh nasihat yang aku berikan, dan kembali kepada firman Tuhan, dan kamu menjaga keluargamu dengan firman Tuhan. Dan pendeta itu mengatakan apa? Jika kamu tidak meninggalkan firman, jika kamu setia pada firman Tuhan, jika kamu benar-benar pengikut Tuhan, pendeta itu mengatakan, pertolongan itu selalu tidak pernah terlambat. Kenapa terlambat? Karena kamu meninggalkan Tuhan. Terus bagaimana Pak ini? Dan dia mengatakan, kamu harus balik lagi. Terima dia. Dan didoakan oleh pendeta itu, dan kemudian hampir berapa bulan, suaminya balik. Dan saudara, apa yang terjadi? Nah, saya dengar dari pendeta yang senior ini, dia mengatakan apa? Remarriage. Jadi pernikahannya itu dinikahkan lagi, bukan dinikahkan 2 kali ya, tetapi disegarkan dan dipulihkan. Jadi ada orang yang pasangannya bukan Kristen, kemudian akhirnya bertobat gitu kan. Nah, itu pernikahannya itu harus dipulihkan. Jadi ditegaskan kembali bahwa Tuhan sudah menyatakan kebaikannya sekarang ini menjadi suami istri yang benar-benar di dalam Tuhan. Nah, setelah akhirnya mereka disaksikan oleh gereja dan diteguhkan ulang. Nah, papa saya 2 kali, ya, papa saya 2 kali, dan saya sekali pernah. Ya, ada orang sudah cerai, balik lagi, dan kemudian berdoa, didoain, diteguhkan, dan kemudian saya diundang ke pesta remarriage-nya, dan kita doain, wah itu kita bersyukur. Padahal ini sudah cerai, tapi akhirnya kembali. Ya, oke. Saya pikir kita sudah bisa melihat ini semuanya, dan hari Sabtu kita akan belajar dari perkataan temannya Elihu. Mungkin beberapa Sofar dan Bildad kita bahas sedikit. Tapi kita akan berkonsentrasi pada pemikiran Elihu yang mirip dengan Alkitab, tetapi masih belum sempurna. Ya, dan kita akan kembali pada yang sempurna. Hikmat yang sempurna adalah Kristus. Oke, saya pikir cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, tolong nanti disampaikan. Ya, mari kita berdoa.